Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan di sektor perikanan di Indonesia. Sebelum kita mengawali pembahasan pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah P.A. Sofyan Satria Mayanda, berasal dari Universitas Brawijaya. Untuk materi kali ini yaitu adalah mengenai analisis kebijakan tanggapan dan solusi berbasis modal sosial. Untuk pertama kali yaitu adalah latar belakang yang dimana sektor perikanan menjadi pilar ekonomi dan tantangan kemiskinan. Untuk yang pertama yaitu adalah peran strategis. Sektor perikanan adalah kontributor vital bagi ekonomi nasional, sumber pangan dan devisa negara. Yang kedua adalah realitas nelayan. Ironisnya, mayoritas nelayan tradisional dan buruh perikanan masih hidup di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya adalah akar masalah. Kemiskinan dipicu oleh keterbatasan modal kerja, minimnya adopsi teknologi modern, dan sulitnya akses ke pasar yang adil. Untuk selanjutnya adalah kondisi terkini, jebakan kemiskinan musiman di pesisir. Yang pertama adalah pendapatan tidak stabil. Ketergantungan pada musim tangkap menyebabkan fluktuasi pendapatan yang ekstrim, sulit untuk merencanakan keuangan jangka panjang. Selanjutnya adalah margin keuntungan tipis. Kenaikan biaya operasional BBM, logistik tidak diimbangi dengan harga ikan yang sering dikendalikan oleh tengkulak. Kemudian adalah keterbatasan infrastruktur, minimnya fasilitas pelabuhan tempat pelelangan ikan di TPI modern. Respon pemerintah sendiri itu mengenai hal ini ada beberapa macam. Misalnya ada 4. Yang pertama, bantuan sarana produksi, penyaluran kapal dan alat tangkap ramah lingkungan, bantuan modal bagi nelayan kecil. Yang kedua adalah asuransi ASNEL, pemberian perlindungan sosial dan santunan kecelakaan kerja kematian. Selanjutnya adalah pemberdayaan komunitas, program kampung nelayan maju (KACU) yang fokus pada pengembangan ekonomi dan fasilitas berbasis komunitas. Selanjutnya adalah subsidi energi, penyediaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi melalui stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan. Selanjutnya adalah evaluasi implementasi kebijakan. Mengapa bantuan ini masih belum optimal? Mengapa bantuan yang tadi sudah dijelaskan masih belum optimal? Dikarenakan yang pertama adalah 1. Kurangnya struktural. Program cenderung berupa bantuan jangka pendek. Contohnya seperti subsidi yang BBM tadi. Kemudian distribusi tidak merata. Masalah verifikasi data dan akses menyebabkan bantuan termasuk BBM subsidi sering tidak tepat sasaran. Itu menyebabkan BBM yang harusnya didistribusikan kepada orang yang membutuhkan tapi tidak tepat ke orang yang membutuhkan tersebut. Kemudian adalah partisipasi rendah. Nelayan kurang dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan sehingga rasa kepemilikan program minim. Selanjutnya adalah kemandirian terhambat. Fokus pada subsidi dan bantuan dapat menciptakan ketergantungan daripada mendorong inovasi dan kemandirian ekonomi. Hal ini menjadi bumerang karena nelayan sendiri itu bukan fokus untuk bantuan itu sebagai alat modal awalnya, tapi malah sebagai ketergantungan terhadap modal itu sendiri. Tantangan diagram program hambatan utama menuju kesejahteraan nelayan. Yang pertama adalah teknologi terbatas. Sudah jelas soalnya itu ada di nelayan. Kemudian adalah akses pasar rendah, margin laba rendah, ketergantungan dan finansial, modal sosial lemah. Membangun kekuatan dari komunitas. Yang pertama, hal ini bisa menjadi tonggak awal supaya dapat mengurangi kemiskinan yang ada di nelayan. Yang pertama adalah perkuat gotong royong, mendorong budaya kerjasama antara pengetahuan dan sumber daya antar nelayan, misalnya sistem jaga laut bersama. Kemudian bangun koperasi pesisir, mendirikan dan mengelola koperasi sebagai pusat ekonomi kolektif untuk pengadaan alat. Selanjutnya adalah transparansi kebijakan untuk dapat dengan transparan kebijakan tersebut. Kemudian perluasan jaringan sosial, menghubungkan komunitas nelayan dengan pelaku usaha, hilir, investor, dan lembaga keuangan untuk mendorong rantai tengkulak. Penutup, mewujudkan nelayan sejahtera berbasis modal sosial. Kemiskinan adalah masalah struktural yang membutuhkan pendekatan sosial ekonomi terpadu. Solusi yang berfokus pada pembangunan modal sosial, kepercayaan, kerjasama, jaringan adalah kunci untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan yang berlanjut.
apabila saya menjadi pemimpin, saya akan lebih memfokuskan pada modal sosial yang dimana bukan hanya ketergantungan kepada bantuan subsidi, tapi juga akan dilibatkan dalam sosial dari segi aspek manapun, misalnya adat, kepercayaan, hingga agama. Soalnya dalam mewujudkan untuk mencegah kemiskinan, hal pertama yang paling penting adalah modal sosial. Kalau modal sosial ini diabaikan, maka akses ekonomi yang diutamakan maka akan menjadi bumerang untuk kedepannya nanti. Oke, ini adalah video mengenai kasus tentang kemiskinan yang ada di Indonesia. Saya meliputnya dari CNN Indonesia, yang dimana sebagai berikut. Dulu sih kalau mau beli BBM itu biasanya langsung ke tengkulak atau pengecer dengan harga 1 liter itu mencapai 10 sampai 11.000. 2 kali lipat. 2 kali lipatnya dengan harga di SPBU ya. Tapi di saat itu kondisi normal, solar tidak sulit. Tapi kalau dalam keadaan kondisi solar sulit itu biasanya mencapai harga sampai 15.000 per liter. Tak dipungkiri sempat menjadi cerita. Saya akan potong videonya biar dia copyright. Yang dimana dari tadi dijelaskan bahwasanya Ahmad Syukron mengalami sedikit kesulitan dalam melakukan akses terhadap subsidi terhadap BBM yang layak, yang dimana harganya tidak hemat untuk nelayan. Kemudian saya akan percepat di menit ke ini. Kita lanjut lagi, saya akan menit ke ini, yaitu yang dimana pemerintah sendiri udah menganjurkan program yang dimana subsidi bagi koperasi nelayan. Ini videonya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga medio Juli 2024 terdapat 7 pilot project berjalan dan 66 SPBUN solusi yang dalam proses pembangunan. Implementasi program ini terus dipantau dan dievaluasi untuk pengembangan berikutnya hingga mendekati 11.000 desa nelayan di Indonesia. Seperti Pertamina Patra Niaga Jatim Balinus saat ini yang memiliki 2 lokasi SPBUN pilot project program solar untuk koperasi atau solusi nelayan. Jadi memang SPBU nelayan untuk program solusi ini di wilayah kami di Jatim Balinus ada 2 lokasi. Yang pertama itu di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, dengan alokasi atau distribusi per bulannya sekitar 60 kiloliter. Sementara yang kedua itu di Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, itu dengan alokasi 15 kiloliter per bulannya. Jadi memang 2 lokasi ini akan terus kita jadikan bahan untuk evaluasi untuk guna keberlanjutan program atau replikasi program yang sama di wilayah lain. Kementerian Koperasi dan UKM menambahkan, sejak awal dilakukan, sinergi tidak hanya sebatas pada distribusi BBM saja, melainkan program untuk membangun ekosistem nilai tambah berbagai sektor. Dalam skala yang lebih luas. Kita sudahi. Yang dimana yang di dalam program pembangunan tersebut, untuk yang dapat mengakses subsidi BBM solar yaitu adalah bagi yang bergabung dengan koperasi berkenan, yang dimana untuk mencegah terjadinya penyelewengan dari antar subsidi solar tersebut. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.